Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Haryani. Saya dari OPJJ Palembang, Pokja Tisan Tinggi. Di sini saya akan melakukan praktek tentang inovasi pembelajaran, mengidentifikasi dan analisis inovasi. Inovasi dianggap baru karena mengubah cara pengawasan uji dari manual menjadi otomatis berbasis teknologi. Nah, di sini ada beberapa hal menurut Everett Rogers. Nah, yang pertama, relative advantage. Teknologi ini dianggap lebih unggul karena mampu memantau peserta secara langsung lewat kamera, mengidentifikasi gerak, dan menjamin kejujuran ujian hingga hasil belajar lebih terpercaya dibanding secara lama. Untuk yang kedua, compatibility, kesesuaian dengan kebutuhan dan kebiasaan di universitas terbuka yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Sistem ini cocok dengan pola kerja dosen yang caranya belajar mahasiswa. Namun perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai privasi dan kenyamanan. Ketiga, complexity. Tingkat kerumitan sistem ini cukup karena menggunakan algoritma dengan pemantauan ketat. Jika kita kerjanya sulit dipahami atau mengoperasikan rumit, mahasiswa dan dosen akan merasa kesulitan dan enggan menggunakannya. Triability, menggunakan untuk dicoba lebih dahulu sebelum diterapkan penuh. Uji coba terbatas seperti dilakukan agar penggunaan bisa merasakan cara kerjanya, mengurangi rasa takut dan memberikan masukan sebelum dipakai secara luas. Observability, hasil dan manfaat sistem ini harus dilihat. Ternyata jika dampak positifnya seperti ujian lebih adil dan aman, mudah dilihat, maka masyarakat kampus akan lebih mudah menerima dan memahami kegunaannya. Perencanaan strategi difusi. Universitas menyebarkan informasi lengkap dan terbuka lewat buku panduan, sosialisasi, daring, dan tanya jawab. Dijelaskan apa itu sistemnya, cara kerja, tujuan, dan aturan mainnya agar tidak ada yang merasakan tertutupi. Forsocion membangun pandangan positif dan menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan melindungi nilai akademik, bukan mencurangi, menjawab langsung kekhawatiran soal privasi, data keamanan, rekaman, dan mengurangi anggapan bahwa semua gerakan dianggap salah. Lanjut, decision. Mengajarkan dosen dan bahwa ikut serta dalam terhadap percobaan, memberikan kesempatan mencoba fitur, mendengarkan pendapat mereka dan melibatkan mereka dalam perbaikan agar bisa merasakan, memiliki, dan bersedia menerima perubahan. Implementation. Langkah nyata penerapan lewat pelatihan teknis, panduan penggunaan sederhana, dan tim bantuan yang siap membantu saat ujian berlangsung. Meregistrasikan sistem ini secara terhadap ke dalam jadwal ujian agar tidak mengurangi proses belajar mengajar. Konfirmation menjamin pakaian berlanjut dan melakukan evaluasi rutin,
menampung keluhan, memperbaiki kekurangan sistem, dan menyampaikan hasil perbaikan kepada semua pihak agar kepercayaan tetap terjaga dan pemakaian terus berjalan baik. Nah, untuk manfaatnya, untuk pembelajaran dan evaluasi diri, sistem ini bisa digunakan bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga membantu mahasiswa belajar mandiri. Contohnya, rekan sesi latihan, ujian bisa dilihat kembali mahasiswa untuk mengecek cara mereka menjawab soal, mengetahui kebiasaan saat mengerjakan dan menilai tingkat kesulitan materi, supaya mereka bisa memperbaiki cara belajar agar lebih fokus. Bagi dosen, data pola pengajaran bisa dipakai nilai tingkat kesulitan materi dan efektif pengajaran. Ini untuk materi edukasi, pengertian penjelasan sederhana bahwa ini adalah sistem pengawasan ujian otomatis lewat teknologi. Cara kerja menjelaskan sistem membantu lewat kamera dan mengidentifikasi gerak dengan wajah, bukan mengawasi berlebihan. Manfaatnya, menjaga agar semua peserta ujian bersaing secara jujur dan hasil nilai diakui kualitasnya. Perlindungan privasi. Untuk perlindungan privasi data menjelaskan aturan penyimpanan data, siapa saja yang boleh mengakses dan menjamin keamanan agar data pribadi tidak disalahgunakan. Terima kasih.